Halo, perkenalkan nama saya Jerry Meskonas Abigail dari kelas Visioner. Di video kali ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan dalam rangka ujian praktek Data Science. Untuk ujian praktek Data Science ini, saya memilih untuk menggunakan data saham karena saya sendiri tertarik dalam bidang perekonomian, yaitu khususnya untuk saham, investasi, dan sebagainya. Dalam hal ini saya memilih prediksi harga saham PT Telkom menggunakan LSTM, Long Short Term Memory. Untuk latar belakang, kegiatan investasi ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu active investing dan passive investing. Active investing memerlukan waktu pengecekan chart dan ilmu analisis yang cukup. Salah satu active investing adalah saham. Contoh lainnya adalah kripto. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang akan suatu perusahaan yang diperjualbelikan di pasar modal. Salah satu contoh saham adalah saham PT Telkom dengan kode TLKMCK. Harga saham yang bersifat fluktuatif merupakan fenomena menarik untuk diteliti. Dalam hal ini kaitannya dengan pembuatan model prediksi. Model prediksi yang cukup akurat dapat membantu para investor dalam melakukan analisa lebih lanjut. Lalu untuk rumusan masalahnya, di sini saya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa jenis data yang digunakan beserta variabelnya. Lalu yang kedua, apakah arsitektur LSTM dapat digunakan untuk melakukan prediksi saham. Lalu yang ketiga, bagaimana hasil dari model dalam memprediksi harga saham PT Telkom pada tanggal 23 Desember 2022. Oke, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, jenis data dan variabel yang digunakan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang telah disediakan oleh PT Orbit Ventura Indonesia, di mana data harga saham yang digunakan adalah rentang 24 April 2017 hingga 2 September 2022. Adapun saham yang digunakan adalah saham dari PT Telkom. Nah, data ini itu mempunyai beberapa variabel, yaitu date, tanggal, open, high, low, close, edges, close, dan volume. Untuk variabel yang saya gunakan dalam praktek ini adalah hanya 2, yaitu date dan close. Mengapa saya menggunakan date dan close? Kalau data tanggal jelas penting karena perannya sebagai indeks pemantau perkembangan harga saham. Lalu untuk harga close merupakan harga penutupan akhir dari saham pada akhir sesi perdagangan di bursa saham. Harga close ini merupakan salah satu indikator penting dalam analisis teknikal saham. Keunggulan dari harga close ini adalah dapat mempertimbangkan semua peristiwa dan sentimen pasar yang terjadi dalam sesi perdagangan pada hari tersebut. Oleh karena itu, harga close dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai sentimen pasar terhadap suatu saham pada hari itu dibandingkan variabel lain seperti high, open, dan low. Lalu perihal yang perlu dipertimbangkan lagi adalah untuk prediksi ini sendiri, kita tahu bahwa mengandalkan model pun tidak cukup. Tentunya kita sendiri harus mempunyai analisa teknikal yang cukup seperti dalam pembacaan laporan keuangan perusahaan dan mengamati kondisi ekonomi global. Itulah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam membeli saham. Jadi tidak hanya melihat berdasarkan hasil prediksi saja. Oke, lalu lanjut ke tahap selanjutnya yaitu preprocessing data dan exploratory data analysis yang saya lakukan. Dalam hal ini saya melakukan pengecekan apakah terdapat data bernilai nol atau tidak, lalu mengisi data bernilai nol dengan nilai rata-rata, kemudian mengubah kolom tanggal menjadi indeks, visualisasi histori harga closing saham per tahun, melihat korelasi antara dua variabel dan distribusi datanya dengan heatmap dan pair plot, lalu melakukan normalisasi data. Untuk lebih lanjutnya nanti akan saya jelaskan di demonstrasi kode program. Lalu model yang saya gunakan adalah LSTM, yaitu Long Short Term Memory. Merupakan salah satu arsitektur yang dapat digunakan untuk prediksi harga saham. Pemilihan model ini didasarkan akan kemampuannya dalam menangkap pola-pola pergerakan harga saham yang saling terikat dalam jangka waktu yang lebih panjang dan kemampuannya untuk mengatasi noise dan gangguan. Dalam hal ini saya menggunakan 50 kernel LSTM. Lalu input shape-nya itu harus dalam bentuk 3 dimensi. Ya, ini keunggulan dari model LSTM. Jadi data yang semula 2 dimensi saya harus ubah menjadi 3 dimensi terlebih dahulu. Kemudian ya ini berikut adalah arsitektur dari model LSTM yang saya gunakan. Lalu selanjutnya saya akan mendemonstrasikan kode program. Jadi
Ini adalah deskripsi. Ini adalah program yang menggunakan Artificial Neural Network bernama LSTM untuk prediksi sebuah perusahaan. Pertama, saya melakukan import terlebih dahulu library, lalu pembacaan data seperti luar biasanya, lalu saya melakukan ini beberapa hal, yaitu exploratory data, pre-processing data, train, test, split, build LSTM model, dan evaluation and plot data. Untuk exploratory sendiri, itu saya melakukan pengecekan tipe datanya. Dan ini date ini masih objek ya, semuanya float. Lalu karena saya mau menggunakan kolom close, jadi saya ini melakukan pengecekan dulu, oh close-nya seperti ini ternyata. Lalu saya melakukan visualisasi terhadap kepadatan dari close itu sendiri. Jadi ini bisa dibilang untuk harga segini berarti distribusinya cenderung di harga segini antara 3.500 sampai 4.000. Lalu di sini kita bisa melihat join plotnya antara hubungan dari antara volume dengan close. Lalu setelah itu saya melakukan preprocessing data berupa apakah ada data nol atau tidak gitu, dan ternyata ditemukan beberapa data nol. Maka dari itu saya melakukan pengisian data nol. Jadi saya tidak menghapusnya melainkan mengisinya dengan nilai rata-rata. Berikut adalah kodenya. Kemudian saya melakukan pengubahan tanggal menjadi indeks. Jadi yang semula ini indeksnya masih 0123 belum date, saya ubah sehingga sekarang date-nya ini menjadi indeks. Kemudian saya melakukan visualisasi dari history harga closing. Ya, ini berikut. Cukup fluktuatif daripada harga saham seperti Apple dan sebagainya. Lalu ini saya melakukan visualisasi lagi untuk melihat korelasi. Di sini dapat dilihat bahwa untuk close sendiri itu dia memiliki cukup banyak dan cukup bagus korelasi ya, untuk dengan parameter-parameter lain gitu. Dan ini untuk distribusi datanya menggunakan pair plot. Kemudian saya melakukan trend test split. Di sini saya hanya mengambil data kolom saja. Kemudian saya melakukan normalisasi terhadap data kolom ini agar dalam rentang range yang rata distribusinya. Kemudian saya membuat dataset training. Bisa dilihat ini berikut adalah sintaksnya. Dan saya hanya mengambil 100. Seperti itu. Lalu ini jelaskan bahwa LSTM itu dia itu berekspektasi bahwa inputnya itu berupa 3 dimensi. Maka dari itu kita harus mengubah yang semulanya 2 dimensi menjadi 3 dimensi seperti ini. Nah, setelah persiapan data training, maka selanjutnya adalah melakukan pemodelan dengan LSTM. Setelah melakukan pemodelan, maka kita dapat melakukan komparasi, kompilasi. Di sini untuk compile modelnya saya menggunakan optimizer Adam dan loss-nya itu adalah mean square error. Untuk trainnya, setelah itu melakukan training, setelah itu membuat data testing. Nah, dalam pembuatan data testing seperti tadi data training, setelah semuanya didapatkan, maka selanjutnya melakukan prediksi. Nah, ini adalah hasil prediksinya yang dari model LSTM tersebut. Nah, setelah data testing, setelah melakukan prediksi, maka langkah selanjutnya dan yang terakhir itu adalah evaluation dan plot data. Di sini nilai RMSE-nya sebesar 67. Ya, ini sebenarnya cukup besar ya. Dan mungkin nanti bisa dioptimalisasi lagi ke depannya. Nah, ini adalah untuk visualisasi dari hasil training, validation, dan prediction. Bisa dilihat ini walaupun RMSE-nya sebesar 67, namun ini untuk validation dan prediction-nya ini bisa dibilang hampir-hampir mendekati ya, kalau dilihat dari grafiknya ini. Kemudian saya menampilkan bahwa antara harga close yang asli dengan yang diprediksi. Ya ini bisa dibilang walaupun memang masih lumayan ya, tapi lumayannya itu perbedaannya 62 60-an gitu. Ini ada yang cuma 10-an gitu. 10 rupiah gitu. Walaupun itu pasti akan lumayan ketika kita membelinya secara satu lot saham dengan harga satuan segini tuh dengan perbedaan 10 rupiah saja itu sudah berpengaruh. Kemudian ini saya mendownload untuk dataset dari library Yahoo Finance untuk periode segini dari 1 Januari 2019 sampai 22 Desember 2022. Kemudian saya get the last 100 day dari closing price itu dan kemudian mengkonvertnya menjadi data frame. Ini prosesnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ini didapat bahwa
prediksi harganya itu segini, 3.801. Nah, sedangkan harga aslinya itu sebesar 3.780. Seperti itu. Ya ini perbedaan Rp20 ya. Gitu. Lalu kemudian ini adalah hasil evaluasi modelnya dengan skor RMS-nya sebesar 67,756 dan ini adalah hasil grafiknya. Itu. Dan ini perbedaannya bisa dibilang cukup sedikit ya untuk harga satuan per lembar sahamnya. Seperti itu. Lalu untuk kesimpulan itu dalam memprediksi saham dapat menggunakan variabel tanggal dan harga close karena merupakan variabel yang relevan yang tadi seperti alasannya bahwa harga close itu merupakan harga penutupan. Jadi sudah istilahnya merangkum dari harga yang terjadi berdasarkan kondisi ekonomi global dan faktor-faktor lain. Lalu arsitektur LSTM yang digunakan untuk memprediksi harga saham itu memiliki RMSE sebesar 67,7562. Lalu model hasil LSTM itu memprediksi harganya itu sebesar ini tadi sebesar 3.801 ya, sesuai yang ada di situ per lembar saham, sedangkan harga asli dari saham Telkom itu adalah 3.780 per lembar saham. Itu adalah kesimpulannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.